Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Masih bersama dengan saya Firman Wanipin dalam Ciloteh Wanipin. Di pagi ini kita bertemu dengan kepala sekolah hebat. Nama beliau adalah Pak Nofrizal. Pak Nof ini kepala sekolah SMK Pertama Padang yang berada di Jalan Joni Anwar. Kemudian beliau ini adalah ketua MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta Se-Kota Padang, di mana pada hari ini kita akan bercerita banyak dengan beliau karena beliau ada pangan dengan tim. Ada beberapa penyebab terjadinya tawuran pelajar SMK di Kota Padang. Barangkali ini bermanfaat dan kita akan minta Pak Nok menjelaskan apa penyebab terjadinya tawuran ini dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang di bawah kepemimpinan Pak Haji Barlius pada hari ini, dan tentunya akan membuat sebuah kebijakan. Yang paling menarik mata saya adalah istilah 89 ini. Apa itu 89? Sekolah yang pergi, yang masuk jam 8, jam 9 sudah pulang. Ini harus juga menjadi perhatian. Tapi untuk itu, lebih lengkapnya apa yang dijelaskan Pak Nop, saksikan channel saya, channel kami, Ciloteh Wanipin, Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian. Hi everyone, it's me, Miss Debbie from ETC, English Tutorial Center. So don't forget to like and subscribe Ciloteh Wanipin. So, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah pagi ini yang cerah. Terima kasih kami kedatangan kakanda kami, Maipin, yang begitu energik untuk pendidikan di Sumatera Barat, bagaimana sinergi ini berjalan dengan baik. Berselawat selalu kita kepada Nabi, semoga kita beri syafaat di yaumil akhir oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, pemirsa, saya Nofrizal, saya kepala sekolah di SMK Pratama, Ketua FKKS Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kota Padang. Saya sekretaris FKKS Sumatera Barat SMK dan Wakil Ketua MKKS Kota Padang. Bapak Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wak Ipin tadi, pertanyaan beliau, yang paling penting itu bagi kami ada beberapa yang penyebab tawuran ini. Kami telah memberikan catatan, tulisan, dan tulisan ini sudah kami sampaikan ke pihak yang berkompeten di bidang pendidikan. Salah satu berita yang paling hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa semua di dalam Ciloteh Wanipin, dan jangan lupa like and subscribe Ciloteh Wanipin. Penyebab tawuran itu kita setelah ada beberapa kali pertemuan, kita ambil data, itu penyebab pertawuran itu dari tanggal 19 Juli 19, 22 dan terakhir kemarin 28. Nah, dari terakhir 28 itu maka diadakanlah rapat maraton. Oke, sekarang dari pertanyaan, apa penyebab tawuran? Penyebab tawuran itu ada 3 sebetulnya. Pertama itu dendam. Dendam lama antara sesama siswa, baik mereka yang telah alumni atau mereka yang dari sekolah A ke sekolah B, dan itu menjadi dendam. Yang kedua itu akibat masalah anak muda, masalah siswa dalam segi permainan. Misal ada lomba, ada ajang pencarian bakat, nanti mereka ada yang kalah, saling ejek, dan di sana terjadi perkelahian dan itu berlanjut biasanya. Yang ketiga adalah gagah-gagahan antara siswa A dengan sekolah B, saling cemooh atau saling mengejek. Di sini juga terjadi tawuran ujungnya. Tapi yang tawuran beberapa hari ini, kami dari SMK Pratama, saya kebetulan juga merupakan KM Lira Sumbar. Nanti LSM yang nasional, kami kebetulan merupakan ketuanya di Sumatera Barat. Jadi tim kita coba menelusuri ke sekolah. Ini bukan ke pelaku, baru ke sekolah kita coba telusuri. Ada beberapa penyebab dari tawuran ini. Yang pertama, penguatan PBM di sekolah, baik itu di negeri ataupun di swasta. Kita lihat di sekolah-sekolah yang kapasitas siswanya di atas 1000 atau siswa sekolah yang tidak memiliki disiplin yang bagus, itu penguatan PBM-nya tidak berjalan dengan baik. Ada siswa yang hanya sampai perkarangan sekolah karena mereka malas masuk sekolah karena guru tidak ada. Karena mereka malas masuk sekolah, mereka tidak ada pembelajaran praktek. Mereka malas masuk sekolah. Di sekolah itu mereka belajar tidak pada tempatnya. Ada harusnya mereka belajar di kelas, dibawa ke labor.
Ada harus mereka belajar di labor, dibawa ke pustaka. Ada mereka belajar harusnya di kelas, dibawa ke aula. Ini penyebab pertama. Penguatan PPM yang tidak terlaksana di sekolah baik negeri ataupun swasta. Yang kedua, tawuran ini akibat dari kalau di negeri SMA itu penambahan daya tampung yang luar biasa. Di SMK itu pembukaan kompetensi yang sangat banyak saat tahun ini. Kita tidak usah sebut nama sekolahnya atau SMK-nya, tapi ini banyak. Contoh, sebelum PPDB, itu Dinas Pendidikan atau bidang itu menanyakan daya tampung di sekolah masing-masing. Rata-rata setiap tahun, sekolah negeri itu menambah kuota daya tampung mereka. Apakah ini ada cross-check dari dinas ke bawah, dari bidang ke bawah, misal sekolah A. Apakah cocok daya tampung? Yang pertama, cukup nggak lokalnya, ketersediaan lokal. Yang kedua, ada nggak tenaga pendidik di sana? Kalau untuk SMK juga begitu, ada nggak labornya? Ada nggak guru yang kompetensi mengajar kalau seandainya dia tambah kompetensi baru? Di sana terjadi. Yang ketiga, akibat dari nomor 1 dan nomor 2 adalah siswa yang ditinggal. Misal contoh di sekolah A, siswa ditinggalkan. Di negeri nih rata-rata. Nanti mereka karena tinggal, mereka masuklah sekolah swasta. Di sekolah swasta sama kita ketahui, mereka dapat sekolah di sana, mereka bikin kelompok kecil. Dengan kelompok kecil yang mereka bikin, mereka merasa sakit hati sama sekolah lama karena mereka ditinggal. Dengan alasan itu mereka ada datang ke sekolah tersebut ingin membuat keonaran. Salah satu bentuk keonaran tawuran di sana atau keributan. Nah, inilah penyebab yang ketiga. Selanjutnya, penyebab yang keempat, unsur mereka itu sakit hati. Sakit hatinya ada 2. Pertama yang saya sampaikan tadi, karena mereka ditinggalkan oleh sekolah mereka pertama. Yang kedua, sakit hati mungkin ada perkelahian mereka di luar. Contoh yang tanggal 19. Tanggal 19 kejadian yang kemarin itu, 19 Juli itu, ini perkelahiannya antara sekolah A, sekolah B berkelahi. Akhirnya sekolah B itu kalah pada hari itu, tanggal 19-nya. Tanggal 22, mereka datang ke sekolah A. Yang sekolah A ini datang ke sekolah A. Setelah sekolah A, rupanya mereka tidak ketemu si A. Orang di akhirnya datang satu dan sana ceritanya. Itulah sakti. Ada kalian. Yang ini yang penting di sana. Yang kelima maksudnya. Tingkat pembelajaran di sekolah negeri ataupun di swasta yang tidak terlaksana dengan baik. Ada guru yang di mata pelajaran A tidak sesuai dengan kompetensi yang dia sampaikan. Di sini, guru negeri atau guru PNS dengan guru yang non-PNS. Ini kita bisa lihat, guru PNS, ini saya juga saat ini juga mengajar di salah satu SMA. Dan Alhamdulillah saya juga telah lulus P3K kemarin. Dan beberapa teman yang lulus di P3K kita tanya, apa sih beda kami dari swasta, dari orang honorer yang diangkat menjadi PNS atau P3K dengan orang yang tamat kuliah langsung jadi PNS? Tingkat apa bahasanya? Tingkat disiplin kami dalam menyampaikan materi. Hai, saya Sabrina dari Ayam Goreng Almunda. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share channelnya Celoteh. Itu jauh berbeda. Mereka, kalau kami memang dari swasta ini, honorer ini, memang memiliki tanggung jawab moral. Kami lihat, ini tidak semua ya, minta maaf ini tidak semua, ini ada beberapa oknum gitu. Kami lihat dia datang ke sekolah, memberikan materi, pergi, pulang. Begitu rata-rata. Kita lihat rata-rata guru-guru yang minta maaf, yang PNS-nya tidak pernah melaksanakan honor sebelumnya. Selanjutnya, yang keenam, ini kepala sekolah. Sekolah kadang hadir di sekolah tidak pernah mencek keterlaksanaan PPM dengan baik dan benar. Kita pernah melihat, saya juga pernah datang ke beberapa sekolah, orangnya nggak ada di tempat. Ketika kita coba tanya, Pak, sekolah Bapak, guru A-nya tidak, gurunya mata atau jurusan tidak adanya.
atau lagi usahakan itu aja. Dan jika guru itu tidak hadir, juga tidak ada pembinaan dengan baik. Maka dari itu kita ini juga tuan kepala sekolah. Selanjutnya pengawasnya di sekolah masih kami lihat juga harus yang besar adalah ada tawuran, harusnya seperti atas tadi tidak terlaksana dengan baik. Pengawas pembina terhadap guru, terhadap kepala sekolah, dan bahwasanya sekolah dia ini gurunya ini kok tidak mengajar pada semestinya atau tidak akan materi yang tepat dan didik. Nah, kita lihat ada juga di beberapa sekolah guru itu hanya hadir memberi catatan ke siswa dan dia duduk di kantor, dia di kantin. Begitu kita lihat ke lapangan. Sebenarnya terakhir ini adanya sekolah ini kita sudah tahu nih. Sekolah 8 saya ini kata kita dapat istilah 89 dari orang dinas sebetulnya. Dan ini menyatakan 89 apa? Siswa masuk 8, pulangnya dan 9. Ini rata ada di swasta dan juga di negeri. Karena mengakar sekolah. Hoi zusammen, alle zusammen, vergiss nicht like und share Celoteh Group von Wanipin. Alles Tartibnya tidak lain sebagai artinya harusnya ini tanggung jawab kita bersama, terutama bidang pendidikan atau dinas pendidikan. Sekolah-sekolah 89 ini harus ditertibkan. Kalau dapat dipanggil kepala sekolahnya atau pengawas melakukan pembinaan dengan baik terhadap sekolah tersebut agar sekolah ini tidak melakukan sistem begitu. Karena begini, kami melihat kenapa sekolah ini 89. Di kelas 1 itu siswa itu rata-rata siswanya di bawah 10 orang. Nanti di kelas 2 siswanya lebih dari 50. Di kelas 3 ada 100. Begitu. Dan itu tidak pernah melaksanakan pembelajaran. Yang ketika mereka hadir saat ujian saja. Saat pelaksanaan ujian kenaikan kelas, ujian mid semester, saat itu suatu rame. Tapi saat hari-hari biasa terlaksana pendidikan dan pembelajaran di sana. Nah, inilah yang terakhir penyebab tawuran dari kami menilai ini dari tim yang ke sekolah dan penyebab ada dan poin catatan ini dan catatan ini sudah kita berikan di pendidikan. Ini memang betul datang tim ke sekolah dan meng-cross check ke lapangan bahwasanya ke-8 kesimpulan kami. Mudah-mudahan 8 ini kita tanggulangi bersama baik dari dinas pendidikan mana di Sumatera Pendidikan. Tidak ada tawuran lagi. Mari kita bersama-sama bahu-bahu membenahi pendidikan di Sumatera Barat. Terima kasih, itu aja dulu.